Seperti Mahfud MD menyatakan bahwa itu adalah kodrat. Jadi kalau itu adalah kodrat, berarti Allah menciptakan kodratnya dengan kelahir salah. Ini mesti bertobat ini, Mahfud ini. Kalau sampai menyatakan begitu ya kan, tidak bisa dilarang. Memang tidak bisa dilarang, tapi kan harus disadarkan, harus diobatin. Masyarakat, rakyat, Suson kemarin dari ada beberapa dari non-muslim, dari pendeta segala, mengeluhkan kalau tanpa bantuan dan tanpa pergerakan keseriusan umat Islam, kami ini tidak punya kemampuan. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan dan mengizinkan dan menyetujui adanya LGBT. Kalau pemerintah kesatria, pemerintah sayang sama negara dan bangsa, kalau aparat juga konsekuen, punya ketegasan, berani membatalkan, mungkin saya menawarkan diri, berani menandatangani, mencarikan duit 10 miliar untuk mengembalikan. Jadi jangan alasan duit, nggak ada artinya. Duit triliunan dibuang-buang. Bayar buzzer aja puluhan miliar. Bayar buzzer, bajingan dibayar puluhan miliar. Anak bangsa mau dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Freedom Talk dalam kesempatan ini di acara Freedom TV Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan tokoh umat yang sudah tidak asing lagi, tapi tetap kita sapa, ialah Syekh Yusuf Muhammad Martak, yang lebih dikenal dengan Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa GNPF Ulama, dan juga pernah menjadi Bendahara Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah berkadanya. Iya, ini Syekh, kita bincang-bincang karena dalam waktu dekat akan ada konser yang sangat mengganggu umat Islam sebenarnya. Iya. Konser Coldplay yang rencananya tanggal 15 November ini. Nah, ini dalam konteks ini bagaimana Syekh Yusuf Martak melihat di tengah kita masih menjelang banyak masalah di negara ini, tapi kok ada hura-hura seperti ini? Iya. Jadi begini Bang Maron. Pertama, kita ini harus menjunjung tinggi dan melihat fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah itu adalah Adam dan Hawa. Ya. Bukan Adam dan Ali atau Hawa dan Hawi. Ya. Dari situ sudah jelas. Iya. Allah menciptakan pasangan pria dan wanita. Satu. Kedua, kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita mengadakan satu prosesi perkawinan antara pria dan wanita, bukan hanya tujuan hanya sebagai pelampiasan atau saling balas cinta mencinta, tapi berharap punya keturunan. Iya. Ya. Yang ketiga, negara Indonesia ini atas dasar Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Indonesia memang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi jangan kebablasan. Ya. Semua ini, kalau menurut saya tidak tahu, mungkin saya salah pengamatan, terjadinya maraknya tren LGBT ini diawali ya, lepas daripada ada kasuistis, ada kebetulan anak yang tidak mendapat kontrol orang tua, terus menyimpang, ya. Tapi saya yakin itu kecil sekali. Tapi mulai gaya-gaya kehidupan ini semua, yang awalnya lucu-lucuan, itu adalah ditayangkan oleh TV-TV. Coba lihat, makin melambai, makin gemulai, makin disukain orang. Iya. Akhirnya yang setengah yang belum melambai, kepingin jadi melambai supaya laku. Sampai ada ustadz pun yang namanya ustadz apa? Maulana kalau nggak salah. Jamaah, ya kan? Nah, itu jadi tren. Nah, sesuai pengamatan saya juga mencoba mempertanyakan kepada anak-anak saya, ini terjadi musibah ini di mana sih awal-awalnya mulai berkembangnya ya? Di perkotaan. Insya Allah di desa-desa
orang-orang yang masih tulus, ikhlas, kehidupannya normal, ya kan, suami pasangan, pria, wanita, suami, istri, ibu, anak, ibu, bapak, itu masih banyak yang terselamatkan. Orang kalau menyatakan bahwa seperti Mahfud MD menyatakan bahwa itu adalah kodrat. Jadi kalau itu adalah kodrat, berarti Allah menciptakan kodratnya dengan kelahir salah. Ini mesti minta bertobat ini, kayak Mahfud ini. Kalau sampai menyatakan begitu, ya kan, tidak bisa dilarang. Loh, memang tidak bisa dilarang, tapi kan harus disadarkan, harus diobatin. Ya. Coba sekarang saya mulai bicara sama masyarakat yang sempat melihat video atau ini di Freedom. Coba lihat di mal-mal sekarang. Berbanding antara wanita dengan pria bergandengan jalan bareng dengan pria hampir mendekati sama persentasinya. Dan utamanya di mal-mal yang elit. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah ini atas sepengetahuan orang tuanya atau karena orang tuanya terlalu sayang sama anaknya akhirnya dibiarkan, atau karena memang kecolongan? Saya punya teman, Bang, pengusaha kaya raya, punya anak 2, 1 pria 1 wanita. Bapaknya sampai sakit, akhirnya tekanan batin dan meninggal. Dia menangis pada saya ingin mewariskan, bukan harta saja, tapi saya menyesal anak saya yang nomor 1 tidak bisa menikah karena dia sudah kena pengaruh LGBT, menjadi gay. Justru anaknya yang wanita menikah, berumah tangga, jadi dokter dan membahagiakan. Setelah suaminya meninggal, nggak lama istrinya curhat sama saya. Saya bilang, bagaimana? Saya ketemu di mall, saya panggil, kabur. Nanti kalau dia sudah misah sama pacarnya, dia baru ketemu saya. Saya tanya, Mas apa? Sendiri, Om. Padahal saya udah lihat, nggak enak dong kalau saya bilang, kamu kok gandengan laki sama laki. Ya. Kenapa saya bisa mendeteksi atau menganggap dia? Bukan sekali dia ketemu sama saya di mall itu. Kan saya kalau alhamdulillah, kalau minggu itu, saya itu kan Sabtu dan Minggu hari keluarga buat saya. Ya. Jadi kemana keluarga saya ikut. Karena kan saya orang-orang yang, ya istilahnya, harus membagikan keluarga, bukan perang, bukan khusus, karena bukan radikal, bukan ekstrim, kan gitu ya kan. Nah, jadi itulah kalau tadi pertanyaan Bang Mangrawan. Iya, kembali ke tadi konser. Ini kan LGBT, lesbian, gay, bisek dan transgender. Ini kan konser ini ditolak oleh umat Islam di Indonesia karena ini ada terselubung dalam kegiatan mereka di mana-mana itu mengkampanyekan LGBT ini. Nah, informasi juga yang diperoleh bahwa nanti hasil penjualan tiket di Indonesia yang sudah terjual 70.000 tiket, katanya mau ditambah, itu dari situ nanti akan disumbangkan untuk kampanye LGBT mendunia gitu. Ini bagaimana nih? Gini, Bang. Jadi kalau tadi kan masalah fitrah ya. Sekarang kita bicara masalah akan adanya pagelaran band yang bernama Coldplay dan diadakan di Gelora Bung Karno. Masyarakat, rakyat, khususon kemarin ada beberapa dari non-muslim, dari pendeta segala, mengeluhkan. Kalau tanpa bantuan dan tanpa pergerakan keseriusan umat Islam, kami ini tidak punya kemampuan. Menurut ceritanya, saya tidak mendengar langsung, tapi melalui teman saya, bahwa di tempat ibadah dia ini sudah tidak bisa diajak untuk menangkal LGBT. Ada indikasi bla bla bla, gitulah kurang lebih ya. Saya tidak mau terlalu dalam. Nah, sekarang saya cuma mau meluruskan. Tokoh-tokoh umat Islam menyesalkan kenapa di saat ada saudara-saudara kami, saudara-saudari kami, anak-anak, wanita, laki, perempuan yang sedang kena musibah di Palestina, kok ini mengadakan konser. Stop sampai di sini. Konser ini sudah digagas sebelum adanya kasus Palestina. Iya, betul. Setuju ya? Iya. Oke, berarti jauh-jauh hari. Ya. Nah, saya dulu bersama Tripilar pernah membuat surat pernyataan bahkan ke Kapolri dan lain sebagainya menolak akan diadakannya seminar LGBT. Alhamdulillah berhasil.
Ada satu lagi pagelaran band, alhamdulillah berhasil. Nah, jadi sekarang yang kita bicarakan setelah direncanakan, setelah tiket sudah dijual, ada muncul musibah di Palestina. Nah, ini kembali kepada hati nurani. Tapi kalau saya tarik ke belakang, ini pertanyaan, kalau kita ini mau buat satu acara, ini kan harus dinilai dari segala aspek. Kita mau buat aksi, demo, buat surat pemberitahuan ke aparat. Kalau saya bilang saya mau buat aksi bakar-bakaran, diizinin nggak sama aparat? Pasti nggak diizinin. Kalau saya mau bilang demo, masih dipertanyakan atau aksi. Damai tidak? Aman tidak? Nah, sekarang pertanyaan. Waktu ada ini band Coldplay ini, aparat menteri-menteri terkait yang saya dengar justru yang saya sangat menyesalkan. Menteri ya Sandi lah, iya, ya kan? Menkraf. Kenapa dia jadi manusia terpalsu begini? Dulu berkopiah, masuk keluar pondok pesantren. Ini kemunafikan tingkat tinggi kalau katanya benar-benar dia mendukung. Iya. Nah, waktu pertama itu masa nggak dibaca dulu nih band ini band apa? Nah, alhamdulillah kami kemarin telah mengadakan rapat gabungan bersama. Saya nggak tahu Bang Marau datang ya? Alhamdulillah datang kemarin. Nah, itu bukan hanya suka-suka mau menolak. Iya, betul. Justru malah kami sudah punya dari teman-teman itu mempresentasikan apa yang dilakukan oleh Coldplay di negara-negara di mana dia pernah mengadakan pertunjukan. Ya. Satu, pertama adalah bendera-bendera. Ya. Dua, baju, ya, yang bersimbol atau bernuansa pelangi. Tiga, pernah di satu negara saya lupa di mana penonton naik ke atas panggung melakukan prosesi nikah. Jerman. Laki dengan laki. Ya. Oke? Ya. Berikutnya ada penonton naik masuk ciuman bibir. Nah, jadi kalau ada yang menyangga atau ada yang bilang kita berisik bla bla, mari datang, jangan ngomong. Jangan bicara, datang, kami akan presentasikan. Ya. Semuanya. Nah, itulah makanya sepakat kemarin teman-teman akan membuat surat ke Kapolri, ke Menteri Pariwisata, Menko Polhukam, ya. dan ke DPR, MPR, ya, DPD. Kedubes juga. Kedubes juga. Inggris ya. Iya. Ya. Karena apa? Kita kan tidak mendeteksi, Bang. Tidak tahu. Apakah ada nggak gerakan-gerakan yang menolak yang di luar kita? Kalau kita tidak mendeteksi kan terjadi sesuatu kan nanti nggak enak. Satu sama lain saling menyalahkan. Ya. Dan besok insya Allah akan diterima sama Ketua DPD katanya. Ya. Jadi akan disampaikan. Jadi ini bukan hanya sekedar menolak. Jangan keselamatan anak bangsa sebuah negara diperbandingkan, dikalkulasikan dengan jumlah tiket yang terjual. Ya. Nggak ada urusan. Paham? Ya. Toh dulu waktu Lady Gaga juga pernah ditolak, batal bandnya. Nah, saya dengar jadi 80.000 tiket dijual. Nah, target 80.000 ternyata bisa menjual sampai 120.000. Ini kan kurang ajar. Ya. Satu sisi dari sisi bisnis bagus. Ya. Kan gedungnya nggak cukup tempatnya. Ya. Disengaja supaya bisa 2 hari. Ya, Jadi betul. sengaja rakyat ini mau dirusak. Nah, inilah makanya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita, janganlah terlalu larut dengan gaya-gaya barat. Kita ini orang Indonesia, adat ketimuran, menganut ajaran-ajaran agama masing-masing. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan dan mengizinkan dan menyetujui adanya LGBT. Nah, kemarin waktu kami mengadakan rapat, ada yang menyampaikan bahwa permasalahan ini bukan lagi diangkat di permukaan oleh umat atau ulama atau ini, tidak. Justru dari profesi kedokteran yang mengatakan apa bahayanya. Coba bayangin, Sat. Ya apa ya, bahasanya nggak ada yang mau ngomong, saya takut salah. Gitu loh. Organ tubuh kita beradaptasi melakukan apa sesuatu, saya nggak ngerti bahasanya, dengan kotoran. Ini kan gila. Iya. Ada satu pabrik ini membuat sarana alat untuk buang kotoran. Kloset namanya. Iya. Masa ini manusia jadi main nama kloset? Iya. Nah, ini
mau kemana? Ini mau dibawa kemana? Makanya janganlah terlalu percaya sama media-media mainstream yang memprovokasi, yang memojok-mojokkan umat Islam. Nah, saya juga berharap kepada ormas-ormas besar, khususnya NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini jangan pelan-pelan jadi kayak apa ya, nggak ngerti saya. Kok dia nggak tahu? Apa dia nggak tahu? Padahal Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor sekian tahun berapa, dia sudah ada fatwanya. Kok dibiarkan? Gitu loh. Kenapa nggak ditegur? Kenapa nggak diminta dibatalkan? Atau dari awal sudah tidak diizinkan? Itu. Ya, ini kalau kita lihat memang betul tren LGBT di mana-mana terjadi. Bahkan ini telah masuk ke instansi pemerintah. Di militer juga ada, di polisi, di hakim. Kita beberapa waktu yang lalu di militer kita ada yang dipecat karena gay ini. Di kepolisian juga ada. Nah, ini apa yang harus dilakukan, pencegahan, bentuk pencegahan nyata. Bahkan kemarin dalam rapat juga disebutkan sudah mulai masuk ke pesantren. Ini kan menyedihkan kita. Gitu. Apa yang harus benar-benar dilakukan? Kalau konser kita tolak, jelas. Tapi di dalam negeri kita ini kan perlu penyembuhan kepada mereka. Ya, saya tanya balik. Kira-kira di mana tempat berkumpulnya pria dengan pria, wanita dengan wanita yang dalam kurun waktu 24 jam dan berbulan dan bertahun-tahun? Pasti pesantren. Iya. Salahkah kalau kita anggap bahwa ini target utamanya adalah pesantren? Iya. Atau pondok-pondok, ya kan? Atau tempat-tempat yang memang sekolah yang memang tidak pulang sore hari, siang hari. Dulu zaman kita kecil, kalau ada saja yang mencurigakan di pondok pesantren itu, saya masih ingat waktu saya mondok di Lawang, itu dibotakin, digebukin. Iya. Nah, kenapa ini terjadi? Satu, pertama, melihat kanan kiri. Dua, mereka melihat peluang kesempatan lebih banyak. Kalau saya duduk di sini, bawa wanita, saya tutup pintu, orang sudah tahu apa yang saya lakukan. Pasti negatif. Ya. Tapi kalau saya duduk sama Bang Maraon, laki sama laki, orang nggak curiga. Ya. Awalnya biasa, lama-lama ya kesempatannya jauh lebih banyak. Luar biasa, lama-lama. Ya, kesempatannya jauh lebih banyak. Iya. Nah, makanya di aparat segala, ya mungkin ada karena memang ya iman tidak ada, atau imannya tipis, ya kan terpengaruh, mau coba-coba, dan lain sebagainya. Ya itulah wallahu a'lam sudah. Ya, kembali ke konser tadi. Ini kan Sandiaga ini memang yang paling ngotot untuk acaranya tetap digelar. Kenapa? Karena ternyata promotor atau panitia telah menyewa Gelora itu 10 miliar. Ini hitung-hitungannya kok bisnis ke situ dia. Kalau pemerintah dibanding moral ya yang rusak. Kalau pemerintah kesatria, pemerintah sayang sama negara dan bangsa, kalau aparat juga konsekuen, punya ketegasan, berani membatalkan, mungkin saya menawarkan diri, berani menandatangani, mencarikan duit 10 miliar untuk mengembalikan. Saya akan galang sumbangan dari umat Islam. 10 miliar ya kembali. Mau 10, mau 15 miliar. Kita mengumpulkan saja untuk Palestina cuma sebentar. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Adi Hidayat bisa puluhan miliar kok. Jadi jangan alasan duit, nggak ada artinya. Duit triliunan dibuang-buang. Dibanding moral. Bayar buzzer aja puluhan miliar. Iya. Bayar buzzer, bajingan dibayar puluhan miliar. Anak bangsa mau dirusak. Coba bayangin. Saya mau tanya kembali, kalau tadi bicara Menteri Menkor, kok susah saya nyebutnya. Udah memang saya nggak suka, memang dari dulu gitu loh. Iya. Dulu istrinya apa? Katanya istrinya ketua organisasi kemuslimatan. Iya. Saya nggak tanya dia, sekarang tanya istrinya. Bagaimana hati nurani istrinya? Kalau anaknya nanti kena. Bang, gini bang. Kalau ada satu perbuatan di satu rumah, Iya. apapun kemursalan yang dilakukan, musibah balaknya kena di keluarga dan rumah itu saja. Iya, balik. Tapi kalau dibuat di orang satu kampung, musibahnya akan kena orang satu kampung itu. Ya. Kalau nanti musibahnya di sebuah negara, ya semua kita kena dampaknya. Apa kita mau itu semua? Ya. Itu yang kita hindari. Kenapa kita protes? Kita punya hak. Kalau musibah sepertinya zaman Nabi Lut gimana? Habis kita. Iya. Jangan diem dong. Kok diem? Masa nunggu lagi MUI nunggu, NU nunggu, Muhammadiyah nunggu? Heran saya.
takut banget sama satu pemerintahan ini. Iya, tapi itu tadi kita lihat pemerintahnya Mahfud MD seperti itu mengatakan malah menyiapkan aparat keamanan untuk menjaga itu. Demikian juga Menteri Perhubungan, dia menyiapkan aparat untuk mengamankan grup konser yang akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Ada apa sih sebenarnya pemerintah kita ini? Apa memang mereka udah dapat dana internasional juga untuk kampanye LGBT ini? Dicurigai dengan Gini Bang, kalau sebuah negara melalui aparatnya mengamankan tamu atau apapun yang namanya, saya setuju aja, nggak masalah. Tapi juga didengar dong teriakan, jeritan, protesan. Buka dong ruang untuk diskusi supaya bisa dijelaskan. Iya, iya. Iya kan? Contoh sekarang gini, misal dijamin itu hanya sebuah pertunjukan band, tidak ada atraksi-atraksi ciuman, tidak ada atraksi perkawinan pernikahan di atas panggung, tidak ada simbol-simbol LGBT. Kan beda kita diskusinya. Iya, iya. Masa kita mau ngelarang ada band, ada gambus, ada musik? Nggak ada. Mau dangdut bebas. Dan nggak pernah dilarang kan? Nggak. Musik dangdut juga nggak ada yang berpakaian jilbaban, nggak ada pakaian mini-mini juga nggak ada yang larang. Iya, iya. Tapi tidak mempropagandakan. Iya. Iya kan? Kalau seandainya musik dangdut penyanyinya celana rok pendek mempromosikan rok pendek, kalau perlu nggak pakai rok cuma celana, nah itu baru kita protes. Jadi ini beda gitu loh. Iya. Nah, jadi masa saya juga kagum sama presiden yang satu ini dengan kepemimpinan dia. Seluruh yang tidak disukai sama umat Islam dibuka selebar-lebarnya, dibuat umat Islam ini sakit hati. Yang sakit hati siapa? Oh, kelompok keumatan, kelompok Habib Rizik, kelompok ini. Yang lain enggak, yang lain sudah kebeli. Gitu aja gampang. Kalau sudah bicara agama, agama diterabas, diterjang, sementara dia ulama, sebuah ormas besar umat Islam, ya berarti sudah kebeli atau takut. Nah, kita tidak dalam posisi itu. Iya. Hormat. Pimpinan negara saya hormat. Menteri saya hormati kok. Tapi begitu melanggar, begitu melakukan merusak kepada negara dan bangsa, dari kakek saya, nenek saya nggak berbuat gitu, Bang. Iya, iya. Saya nggak bisa terima. Silakan, saya mau apa aja nggak ada urusan buat saya. Saya nggak ada urusan kepentingan pribadi, nggak ada nolak, nggak ada. Silakan. Ya tadi itu disebutkan perlu dialog ya. Tapi dari tokoh umat yang menolak sejak Mei juga kan sudah ditolak sebenarnya akan kehadiran konser ini. Kemarin juga dipaparkan bahwa Tripilar khususnya telah mengirimkan surat ke Sandiaga Uno, kementeriannya, minta untuk bertemu, tapi balasannya ditolak. Ke Menteri Hukum juga, Menko Hukum juga sama gitu. Ini nanti langkah apa lagi yang dilakukan? Kalau ini nggak digubris juga, nanti tetap jalan, apa yang dilakukan? Nah, pertama gini, kenapa selalu demo? Kenapa selalu buat kemacetan? Kenapa selalu teriak-teriak di pinggir jalan? Nah, tadi kan sudah jelasin. Iya. Ada penyampaian pendapat, ada tulis surat, ada permohonan audiensi, kan sudah kita lewatin semua. Iya. Nah, iya kan, kalau semua sudah tidak ada, apakah kita pasif terus kita pulang? Diem. Nggak boleh dalam perjuangan mempertahankan ini ajaran agama loh ini. Iya. Mau agama apapun, dan yang akan bergabung justru lintas agama. Sampai saya tadi malam dihubungi oleh salah satu orang Tripilar, Pendeta Lawrence mau ketemu sama kita. Nah, siapa yang nggak kenal Pendeta Lawrence? Kalau nggak salah, saya takut salah nanti, tapi saya ingat Lawrence. Iya. Ya, jadi kalau sudah itu nanti penyampaian pendapat di muka umum, yaitu dalam bentuk aksi pun tidak didengar, ya saya tidak tahu lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di dalam pegelaran itu nanti. Maka tadi saya bilang, apakah hanya cuma kita yang menolak? Kalau ada orang-orang yang menolak terus punya rencana beda, apa manfaat ini apa bagi negara ini apa? Coba saya mau tanya. Kalau negara itu tidak hitungannya duit. Kalau infrastruktur, program itu duit. Tapi kalau yang aksi yang keterkaitan dengan aktivitas sosial, kemanusiaan, negara kan nggak boleh hitungan materi. Iya, betul. Gitu loh. Iya. Emang nggak ada band lagi yang bagus? Banyak. Banyak. Kenapa harus yang ini yang dipaksakan? Karena apa? Ini ada LGBT yang tidak disukai dan ditolak umat Islam. Dilakukan. Kalau saya jadi presiden yang punya rasa kenegarawanan dan ucapan terima kasih kepada rakyat saya, 2 periode hampir saya telah melakukan memimpin dengan segala sepak terjang dengan akal-akalan saya hormati rakyat dan umat Islam. Tinggal saya panggil 2-3 menteri ini, gua nggak mau tahu, batalin. Perintah langsung ya? Langsung.
Ini Presiden Jokowi nggak lakukan dong. Apa yang dipermasalahkan? Saya bagi GBK. GBK punya siapa? Punya Malaysia, punya Singapura, punya Taiwan. Punya negara. Nggak usah dibayar. Yang sudah keluar ya untuk apa-apa administrasi selesai. Tiket balikin kepada apa nih? Emang ada kontrak beli tiket? Kalau batal dituntut 12 kali lipat, nggak ada. Balikin. Sama band Coldplay, ya mau nggak mau resiko panitia. Lady Gaga juga dulu kembali. Sama. Iya. Sama. Kalau dia bilang, Pak, bagaimana saya sudah bayar DP sama Coldplay? Lu kenapa datang ke Coldplay? Jawab dulu, apa alasan lo? Apa bagusnya Coldplay dengan band lain? Jelas dong. Jadi jangan akal-akalan lah. Rakyat itu diputer-puter diakal-akali. Sampai akhirnya sama Allah Ta'ala dibuat akalnya habis semua. Orang politik habis, DPR-nya habis. Ingat berapa tahun lalu, setahun setengah lalu saya bilang DPR mandul, MPR mandul, kabinet mandul, dan dimandulkan. Kenyataan sekarang. Dan untuk urusan ini pun DPR mandul juga. Kelihatan Bang, bukan hanya DPR, Bang. Sedih. Ketua umum partai kayak Upin Ipin. Branding sana, branding sini, bolak-balik. Nggak jelas statusnya, posisinya nggak ada. Harga dirinya nggak ada. Tapi kalau ngomong di TV, waduh, rakyat ini dianggap bodoh semua. Ini nggak boleh, ini nggak boleh didiemin. Ini bahaya sekali ini. Nah, itu tadi. Dari semangat nih, sorry. Iya, itu tadi. Karena ini adalah juga penyakit yang harus kita obati. Tapi ini memang ini kampanye global untuk masalah LGBT ini, dan beberapa negara sudah mensahkan undang-undang pernikahan sejenis gitu. Nah ini dikhawatirkan nanti kalau ini dibiarkan Indonesia akan ikut-ikutan ini. Ya pasti, tahap demi tahap pasti. Makanya pekerjaan, masalah yang besar tidak bisa dikerjakan oleh orang per orang atau swasta. Negara harus terlibat, negara ada di dalamnya. Negara berperan, ulamanya dikerahkan, ormasnya dikerahkan, pendekatan, RT, RW, semualah. Jauh, paling minim, paling sudah menghambat atau mengurangi. Yang sudah jelas-jelas terdeteksi ini si ACB, rekrut, coba masukkan, diajari, disadarkan, semua diajari agama segala. Dan itu masih bisa diobatin? Bisa, insya Allah bisa. Narkoba yang kalau serius diobatin bisa. Semua kan kita bangun dulu nawaitunya. Iya. Tidak bisa kita paksakan, kita kurung, kita masukkan pondok, ini nggak bisa. Tapi kalau sudah dia kepingin berubah, bisa. Ya, kembali ke tadi itu. Kalau seandainya tetap dilaksanakan nanti pada tanggal 15 November ini, ya kabarnya akan menurunkan umat ribuan untuk mengepung GBK. Kalau Bung Karno, bagaimana ini? Ya, kalau dari pertemuan kemarin itu akan dilakukan, kalau seandainya dalam audiensi atau pertemuan dengan menteri-menteri terkait, dapat respon positif, mungkin mereka tidak akan melakukan aksi. Tapi kalau tidak, mereka akan melakukan aksi. Kira-kira nih, dengan posisi politik seperti ini, kalau Mahfud MD ada berubah nggak kira-kira? Apa? Ininya, sikapnya terhadap masalah ini. Waduh, sudah berubah. Sudah bukan pakar hukum sekarang. Sudah jadi artis sekarang. Jadi apa nggak tahu. Sampai sudah bangganya baju yang dulunya sudah dipakai nggak jadi sekarang. Udah lupa dia. Sama tanggung jawabnya lupa sama negara. Nggak, maksudnya kalau kemarin kan dia agak membela itu kan, membela konser ini gitu. Dengan posisi dia sekarang, apakah kira-kira berubah ini? Perkiraan Syekh ini. Saya nggak tahu. Kalau Allah menakdirkan hati nuraninya Ibu Megawati berubah, manggil Mahfud. Karena kamu sudah menjadi calon wakil presidennya Ganjar yang diusung oleh PDI, saya minta kamu ada ketegasan mengenai LGBT. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Mahfud bakal masjid. Ganjar bakal diuntungkan. Mudah-mudahan tidak. dan kita mengharapkan berarti Megawati manggil dia dong ya. tapi apa berani Megawati manggil nanti sementara dia di bawah Jokowi sebagai menteri? Nggak ada yang ditakutin sama Megawati. Siapa yang ditakutin? SBY 2 periode aja nggak dihormatin sama Megawati. Yang ditakutin sekarang Jokowi sama Megawati, setahu saya. Gibran nyebrang, Kaisang nyebrang juga nggak ngapa-ngapain. Sedikit ke persoalan politik ini, kita melihat juga sekarang ini kan lagi, itu tadi kita kaitkan dengan konser ini kan tanggal 14 sudah pencabutan nomor capres. Ya. Begitu ada 14 besoknya konser, ini kan kok pemerintah nggak antisipasi, ini mungkin aja ada terjadi sesuatu gitu. Ya, kita lihat aja. Kadang-kadang kan saya pernah bicara, Bang, orang pinter itu belum tentu cerdas.
kadang-kadang orang pintar itu juga bisa keblinger. Kita lihat aja nanti. Iya kan, kadang-kadang orang tuh dengan super power, dengan kekuasaan, aparat, semua kita lihat nanti. Kita lihat aja. Mudah-mudahan semuanya aman, terkendali, insya Allah. Ya, tapi sebenarnya kan setelah 14 ini sebenarnya udah nggak boleh acara-acara yang besar-besar seperti itu, walaupun kampanye mulai tanggal 28 November. Nah ini kan bisa disusupin oleh kepentingan politik tertentu. Apalagi sekarang ini lagi terjadi nih, adu tanduk nih, tanduk banteng dengan sono lagi beradu gitu. Abang coba aja setelah tanggal 15, setelah 14 pencabutan nomor, setelah 15 nanti ban Coldplay, abang coba aja tanggal 20 ajuin aja seminar LGBT, disetujui. Pokok apa aja yang nyakitin umat Islam melanggar disetujui. Saya nggak mendahului takdir. Coba aja, ya coba kan nggak apa-apa coba. Kan sudah banyak. Iya. Buktinya kan udah banyak. Segala yang tidak disukai dan ditolak umat Islam diterusin. Nah kembali ke politik sedikit nih. Kita berharap capres yang jadi presiden nanti adalah orang yang berani menolak yang seperti ini, menolak acara-acara seperti ini dan juga supaya dia concern terhadap pemberantasan atau apapun namanya terhadap LGBT kan. Itu yang diharapkan. Kira-kira gimana nih terhadap capres-capres kita ini? Ada nggak yang peduli gitu? Sementara ada juga kita curigai yang memang pendukung ini juga memang senang dengan LGBT ini, karena ini juga adalah sebuah politik tingkat tinggi juga, saya dipermainkan ini. Ya kalau sampai hari ini kan tiga paslon beserta gerbong-gerbongnya, partai pendukung pengusungnya kan tidak bersuara masalah LGBT. Tidak bersuara terhadap LGBT. Tidak bersuara masalah LGBT. Nggak berani kali ya? Nggak berani atau gimana? Ya begitu. Keterpanggilan, ketaatan, iman kepada Allah dan agamanya lebih rendah daripada kepentingan duniawinya. Jadi lebih nanti nggak enak kalau kita nolak, itu kan berarti milenial itu kan milik kita semua. Ada urusan apa? Gitu lah. Apa kita mau menernak milenial gay, LGBT, lesbian semua? Apa itu yang kita mau? Naudzubillah min dzalik. Iya. Itu tadi saya masih kaitan dengan politik juga. Umat ini masih menunggu istimewa ulama. Saya gimana nih? Kapan keluar nih istimewa ulama ini? Istimewa insya Allah akan diadakan. Kapan? Dalam bulan ini. Bulan ini ya? Insya Allah bulan ini. Kira-kira arahnya panitia sudah terbentuk semua. Sudah terbentuk ya? Sudah. Dan sedang menggodok agenda-agenda dan apa materi-materi yang akan dibahas di dalam istimewa dan bagaimana polanya, bagaimana bentuk dukungannya dan bagaimana itu sedang dibahas. Insya Allah segera. Apakah istimewa ulama ini khusus untuk politik capres juga termasuk LGBT itu nanti akan dilakukan juga? Masuk kan? Masuk. LGBT masuk, Palestina masuk, masuk. Yang update aja, yang lagi bermasalah ya harus kita bahas. Ini kan kepentingan umat. Ya, terus ada usul nih kemarin saya dapat dari orang supaya istimewa ulama yang lalu dicabut katanya, karena masih ada orang yang menggunakan itu. Gini, dari pihak Sono itu saya nggak tahu apakah Sono itu apakah masih cebong, apakah sudah ganti kampret atau apa, saya nggak tahu. Dan juga dari pihak sini juga sama, mempertanyakan apa sih, kenapa harus ada istimewa bla 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 gitu kan. Jadi begini, istimewa ini kita adakan untuk musyawarah. Kita ini organisasi kita ini adalah organisasi keumatan. FPI keumatan, GNPF keumatan, PA212 juga keumatan, di bawah kepemimpinan Habib Rizik. Jadi mau memutuskan segala sesuatu itu harus ada musyawarahnya. Betul. Satu itu. Jadi tidak ujuk-ujuk dengan suka-suka kita, tidak. Nah, apa manfaatnya? Ya nanti mari kita lihat. Insya Allah akan dirasakan, akan dinikmatin oleh paslon yang kita dukung. Terjadi perubahannya sebelum istimewa dan sesudah istimewa. Jangan dikecilkan arti istimewa. Ya, istimewa 2019 itu sampai 4 kali pernah kita adakan dan tidak ada yang tidak sukses. Alhamdulillah. Tanpa dukungan, tanpa sponsor, kita saling bahu-membahu sendiri. Nah, jadi kalau ditanya, ya dulu, nah bedanya begini, saya kasih bedanya. Dulu kita mengusulkan
capres mana yang mau kita usung, dengan cawapres mana yang kita usung. Itu 2019, ya kan? Ya. Karena saat itu yang kita usung, yang kita rekomendasikan itu belum terdaftar. Yang hari ini tiga-tiganya sudah terdaftar. Nah, tinggal mau di kemana yang satu di antara tiga ini, dan kita akan memberikan dukungan kepada salah satunya atau tidak. Dan kalau memberikan dukungan itu totally atau hanya cuman mendukung. Nah, kalau ada yang mendukung hanya cuman diputuskan di istimewa, ya insya Allah kita nyoblos ke situ. Tapi kalau kita memberikan dukungan dan support kerja dan lain sebagainya, ya kita akan all out. Nah, itu tadi. Sampai mengawal, sampai pencoblosan kita kawal semua. Ya. Kecurangan yang dulu pernah kita sampaikan, kita harapkan dikawal, tidak direspon, dibiarkan kita dibuat linglung sendiri semua, ormas-ormas berantakan. Ini insya Allah tidak. Ya itu tadi, karena kenapa banyak yang bertanya tentang istimewa ulama, termasuk saya di WA. Mereka khawatir PA 212 itu khususnya menjadi oposisi, katanya nggak punya sikap dalam pilpres ini. Apa benar nih? Pasti punya sikap kan? Kemana arahnya? Nah, itu tadi maka saya bilang diputuskan bersama-sama, didiskusikan bersama-sama. Kita apa kan nanti pasti awalnya kita paparkan. Pentingnya pemilu, pentingnya kita menyalurkan dukungan, itu kan mesti kita sampaikan semua. Oke. Ya, gitu, insya Allah. Ya, oke. Sobat Freedom, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Syekh Yusuf Martak yang concern dengan keumatan dan sangat peduli dengan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri dan juga luar negeri, khususnya Palestina. Dan sobat semua, jangan sampai LGBT ini berubah menjadi longsor, gempa bumi, bencana alam, dan tsunami. Itu akan sangat berbahaya karena LGBT, karena seperti itulah akibatnya bisa kepada kita semua. Betul. Longsor di mana-mana, gempa di mana-mana. Nggak bisa dipilih. Nah, ini gitu. bukan akuarium, selangnya bisa dibelok-belokin. Ya, jadi itu Sobat Freedom, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, likes, dan share ya, karena ini untuk kelanjutan Freedom untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.